bagaimana cara menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sesaat tapi memiliki modal yang sedikit mendapatkan sebanyak-banyaknya amal soleh itu. Dikatakan adalah mereka yang lulus ujian. Lulus ujian itu bagaimana sih? Kalau anak SD dia ujian naik ke SMP, naik ke SMA. Lah kalau kita berkaitan dengan keimanan kita, apa yang menentukan kita disebut lulus ujian? Ada yang tahu nih selama ini? Nih, mohon maaf Pak Irman yang baru gabung ya. Kalau Pak Irman dikatakan lulus ujian di dunia itu apa, Pak? Dapat sertifikat. Iya, dapat sertifikat atau dapat apa gitu. Organisasi gitu. Dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya orang Islam apa itu, Pak? Penegasan ya. Iya, berarti sertifikatnya orang Islam apa nih? Kan kita orang Islam nih, udah tahu kalau sekolah SD SMP dapat sertifikat. Lah kita nih orang Muslim, apa yang akan kita dapatkan sertifikatnya dari Allah? Ada yang tahu? Tadi kan sudah tahu tujuannya surga, ini takwa. Lo sertifikatnya harus tahu dong. Selama ini jangan-jangan kita nggak pernah minta sertifikat itu sehingga ujian kita nggak lulus. Belum tahu ya. Apa itu? Sertifikat kita itu adalah husnul khotimah. Itu begitu. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ul khotimah. Orang yang tidak mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kelulusan kita di dunia itu dengan ketaatan. Ujian apapun yang telah diberikan Allah, kalau kita masih taat kepada Allah, itu dapat sertifikat. Maka banyak sekali para ulama, para pejuang-pejuang itu ketika mendapatkan husnul khotimah karena mereka tetap taat ketika diberikan ujian. Jangan sampai kita diberikan ujian dikit berkaitan dengan hujan dan yang lain-lain, kita tidak mendapatkan sertifikat. Kan jadi repot, nggak bisa masuk tadi. Tempat yang seharusnya menjadi tujuan kita setelah kematian. Kita pengen hidup kita enak, tapi lupa mati enak, katanya begitu ya. Nah, mati enak itu sertifikat tuh. Husnul khotimah yang sering kita dambakan. Namun pada faktanya itu tadi selalu dikaitkan dengan inna dan istatoa. Itu ya menjadikan kita sekali lagi saya hanya mengingatkan bahasanya kehidupan setelah kematian akan kita dapatkan kesuksesan dengan sertifikat husnul khotimah ketika kita melakukan amal dengan istatoa, dengan kemampuan kita dengan optimal, yang itu dikaitkan oleh para ulama dengan kata inna, sesungguhnya, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita semua sungguh-sungguh, maka Allah yang akan mempermudah berkaitan dengan kehidupan kita. Karena kita ini nggak ada apa-apanya, kita itu bukan orang hebat. Kita menjamin amal kita saja tadi nggak ada yang bisa menjamin. Allah yang telah memampukan dan memberikan itu. Selama kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, bahasanya tadi adalah dengan tugas yang semua telah diberikan, patuh nggak membangkang, kata Bang B, maka kita sami'na wa atokna, dan insya Allah kreator ini bisa menjadi tampungan bagi misalnya baik para pemuda atau orang-orang yang mereka misalnya berumur pun ingin sekali nongkrong bareng. Rasulullah orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematian. Karena kita sering berpikir bagaimana caranya hidup enak, tapi jarang berpikir bagaimana cara mati yang enak. Ya. Karena kita harus mikir tuh bagaimana, bukan cuma bagaimana cara hidup yang enak, tapi bagaimana cara mati yang enak. Jadi bagaimana cara mati yang enak itu kan? Karena katanya kan tadi setiap orang pasti masuk ke namanya kematian. Nah, tinggal kalau kita ya kalau misalnya istilahnya kalau panggung sandiwara dunia ini, maka bagaimana kita menjalani skenario dari Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, ya kan? Allah kan telah menurunkan naskah gitu kan, Quran itu bagaimana cara menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Udah ada naskahnya lengkap itu. Dari mulai lahir sampai mati, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Itu jelas. Nah, lampu-lampunya jelas ya. Kemudian semuanya ya. Itu jelas bagaimana tinggal kita mau nggak ya. Karena di dunia ini kan tempatnya beramal, ya kan? Tempatnya beramal. Nanti setelah itu di akhirat tempat kita menikmati apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Nah, yang menjadi pemikiran bagaimana kita itu kan di sini
di dunia ini adalah tempat berusaha mengumpulkan pahala. Kan kita hidup itu tinggal pahala atau dosa, ya kan ya. Banyakin pahala, sedikitkan dosa. Nah, kemudian di dunia ini ya, sebagaimana kalau orang bisnis bilang ya, bagaimana dengan modal sekecil-kecil kan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Kita kerjakan tuh amalan yang sedikit-dikitnya tapi pahalanya sebesar-besarnya. Salah satunya ada dakwah tadi, ya kan ya. Kan kalau kata Rasulullah, idza mata ibni Adam, kalau anak Adam mati itu in qata'a amaluhu, terputus semua amalnya illa min salah, kecuali 3. Salah satunya adalah al ilmu yang tafaufi, ilmu yang bermanfaat. Nah, nyebarin ilmu ini kayak gini-gini itu ya, yang akan menyebabkan kita sudah meninggal pun pahala itu akan mengalir, walaupun cuman datang. Kemarin kalau 2 pekan lalu ya Bang, kita bahas kontribusi dakwah ya, itu berkaitan tuh, datangnya kita di sini walaupun ya dengan segala macam pengorbanan, insya Allah nanti pahalanya itu akan multi level yang mau kayak itu ya, digambarkan oleh Imam Ali As-Sobuni itu, kalau kita mau menuju suatu tempat, kita sudah tahu setelah kematian ini, maka amal kita itu bahasanya kita akan banyak godaan di dunia. Namun ketika isinya ada juga yang namanya ujian. Itu yang harus kita pahami nih. Konsep kehidupan itu, misalnya setelah kita tahu mau menuju kemana, maka ada 2 kemungkinan. Kita mendapatkan kebahagiaannya juga bisa untuk kita dapatkan dengan kita istilahnya siapkan di dunia ini. Namun di balik apa yang sudah kita siapkan itu pasti ada ujian. Nah, ujian inilah kadang yang membuat tadi kata Bang Bay itu gagal. Kenapa? Karena isinya dia melihat harusnya tempat yang dituju, karena tempat tadi indah dan dia isinya bannya meletus, dia akhirnya urung untuk kembali ke kampung halamannya di Kuningan. Ya, lebih baik kembalilah, ini tempatnya yang bagus. Akhirnya dia lupa tentang kampung halamannya tadi. Nah, kita juga begitu. Kita nih kalau ditanya pengennya apa? Tujuan hidup kita itu pengennya apa? Wah, antum udah hidup lama loh, Bang Awi. Tujuannya apa antum hidup? Untuk pengennya antum pengen apa? Kalau nggak tahu tujuan hidup ini repot ya. Lo bener, saya jamin kita nggak akan bisa masuk surga itu. Maka harus dijawab dulu tujuan kehidupan kita. Ya, dan kalau saya ketemu Bang Roy bukan yang pas 2 minggu, yang pertama kali. Nah, tadi kan beliau ngomong pertama kali, gue juga pertama. Ya, tujuan kehidupan kita itu sudah jelas. Allah juga kalau tadi Bang Roy mengatakan ada naskah kehidupan. Naskahnya itu apa? Di dalam Quran surat Az-Zariyat kan, wa ma khalaqtul jinna, ya tidak aku ciptakan bahasanya jin dengan juga manusia illa liya'budun, kecuali memang untuk beribadah. Jadi hidup kita itu cuma tujuannya satu, untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Maka kalau mau mencari kebahagiaan tidak ada di dunia. Kalau mencari berkaitan dengan kekayaan akan kita tinggalkan. Kita mau mencari misalnya apa, jabatan ataupun terkenalnya kita, itu juga semuanya akan kita tinggalkan. Karena tujuan sebenarnya adalah kita untuk beribadah. Nah, kita bahas nih masalah ibadah. Ibadah itu kira-kira istilahnya perlu duit atau enggak nih? Perlu duit apa enggak? Perlu. Kata siapa, Bang? Kata siapa, Bang B? Katanya nggak punya duit. Kira-kira kalau tadi tujuan ibadah kita perlu duit, maka seharusnya di surga itu ada ditempelin. Masuk surga duit 1 juta, dapat surga paling bawah. Loh iyalah, kan tujuan sesuai. Iya. Nah, ternyata setempel di surga itu dengan takwa, bukan dengan yang lain, dengan suatu yang kita impinkan tadi. Bahkan ilmu, orang ngomong kita masuk nanti dengan ilmu, belum tentu ilmu itu akan membawa kita ke dalam surga kalau enggak membuat kita takwa. Itu begitu. Makanya Imam Syafi'i sampai menyitir, kalau kita nih di dalam majelis duduk di samping seorang ulama, maka kalau ulama itu membuat kita sanksi terhadap tujuan hidup kita, maka kita tinggalkan kajian itu.
Itu begitu. Sekarang kan banyak ya, kita isinya ngaji di tempat ngaji, ustadznya ngomong begini. Ya, isinya kalau kita hidup mah yang biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Ya karena Allah Maha tahu kita mau di surga atau di neraka itu sebenarnya sudah takdir kok. Nah kalau sudah takdir, ngapain kita memikirkan segala sesuatu yang telah ditetapkan? Nah, makanya tadi kalau bahasanya kita yang sudah tahu tujuannya dan ternyata stempelnya takwa, kita juga harus tahu kenapa tadi kita harus melanjutkan untuk pulang kampung kayak Bang Dan itu sampai ke Kuningan. Karena segala sesuatu yang indah yang berada di dunia itu semuanya menipu. Itu nggak akan membuat kita sampai pada tujuan kita kalau nggak kita kaitkan dengan ibadah. Nah makanya ketika kita saat ini dikatakan ibadah, karena tadi sudah disebut yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya bukan ibadah yang menjadikan kita soleh pribadi. Memang perlu tadi kan dikatakan, namun bukan itu. Kenapa? Kesolehan pribadi kita kalau diukur dengan ibadah yang telah ditetapkan Allah, ibadah madho, maka kita tidak akan mendapatkan itu. Saya jamin itu bahasanya. Ya kenapa? Karena hidup kita seberapa sih, kita mau mengandalkan apa? Ya misalnya ini MC kreatif. Nah, kalau di kreator kan MC kreatif ya. Ini Bang Ade. Nah, itu Bang Ade kalau misalnya kita isinya untuk beribadah, sholat apa yang Bang Ade mau unggulkan? Nah itu bahasanya begitu. Ngandalin apa? Hah? Kalau apa Bang? Ya kalau maksudnya punya ibadah, itu apa yang paling diunggulkan ibadah tadi? Oh, ibadah yang paling diunggulkan ya? Apa ya Bang? Ya kan banyak orang katanya ngomongnya sholat ya. Sholat aja dicela tuh oleh Allah. Iya benar. Iya, di dalam Quran surat Al-Maun kan dikatakan fawailul musol. Celakalah orang yang sholat. Orang sholat aja masih celaka, makanya nggak ada jaminan. Dan ketika sholat itu memenuhi kata khusyuk saja, siapa yang berani menjamin sholat kita yang 5 waktu, yang wajib itu khusyuknya 50%? Siapa yang berani? Bang Boy berani? Nggak berani saya. Kenapa nggak berani? Karena kekhusyuan itu ditempel saya. Levelnya Imam Ali aja masih belum bisa khusyuk. Iya, beliau mengatakan hanya 50%. Itu Imam Ali loh ya. Imam Ali itu yang disebut sebagai babul ilmi, gudangnya ilmu. Itu aja 50%. Lah kita ini gudang juga bukan. Ilmu juga lagi dikit-dikit, ilmu kok dikit-dikit. Ya ilmunya dikit-dikit. Nah terus bagaimana gitu? Nah maka di situ dijelaskan ada perkara tadi yang disebutkan Bang Be. Nah setelah Bang Roy, Bang Be nyebutkan tadi ada 3 amalan berkaitan dengan amalan yang akan terus mengalir, ya berkaitan dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah ketika mendoakan kedua orang tuanya, 3 itu juga saya tanya jaminannya apa Bang Be? Bisa tuh 3 itu benar nih akan mengantarkan kita? Itu hanya fokus kepada amal yang terus berlanjut. Fokus amal kepada yang berlanjut. Nah kira-kira apa amalnya Bang Be yang berlanjut? Lo kan kita tanya ya. Gimana Bang Be? Saya mewakili MC kreatif. Ya jadi amal itu sebenarnya kan, amal itu kan perbuatan. Ujrohnya itu tergantung apa? Amal itu perbuatan Bang Oke ya kan. Amal kita apapun lah, perbuatan itu kan perbuatan. Sedangkan perbuatan yang kalau diperintah itu pasti ada ujrohnya. Ada balasannya. Misalnya saya minta tolong nih Bang Ade beliin apa atau bikinin apa, ya saya kasih sesuatu yang sehingga nanti dia melaksanakannya, iya kan. Nah amalan yang kita lakukan di dunia ini ya karena perintah Allah, yang ujrohnya pun tergantung dari Allah. Nah soal kita berapanya ya kan ujroh yang itu ya ada di tangan Allah. Masih di tangan Allah, berarti iya. ada jaminan dong. Tapi kalau istilahnya kalau kita apa ya takwa tunduk patuh ya nggak ngelawan lah istilahnya itu. Iya aja samina wa atona, disuruh apa iya gitu. Jadi iya pasti juga yang ngasih apa nyuruh itu pasti juga akan menjadi apa ya sesuatu sayang lah atau apa ya nggak hitungan lah kayak gitu. Nah ini kita sudah mulai mengerucut ya. Berarti ibadah yang akan diterima oleh Allah itu pasti ada syaratnya. Nggak semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Makanya perlu syarat.
Yang pertama shawab, benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Yang kedua ikhlas, kan begitu. Nah, ikhlas saja nanti memiliki dua cabang untuk supaya diterima amal kita. Ternyata kita ini orang yang sombong, ngomong amal kita pasti diterima tuh. Iya. Makanya Allah menyindir kita, tidak akan pernah diterima suatu amal orang ya ketika dia beramal, ketika dia tidak ada tuntunannya dan dia tidak sabar, ikhlas dan juga semangat. Nah, sekarang saya tanya, ini kan kreator nih ya, kita sudah berapa minggu nih di sini, bahasanya terus setiap minggu malam. Kalau antum yang hadir saja nggak semangat untuk yang ngajak orang lain, maka saya tanyakan, bisa saja duduk-duduk antum di sini tuh juga nggak diterima oleh Allah tuh. Ngeri kan? Ngeri. Nah, makanya ini sebagai sesuatu yang kata dua di dalam amal itu, para ulama menjelaskan dengan kata inna, sesungguhnya itu pasti ya dikaitkan dengan istatoa, kemampuan. Sekali lagi, tujuan kehidupan kita kalau kita sudah tahu tadi sebenarnya untuk masuk surga, supaya stempelnya itu takwa, kita perlu melakukan amal, dan amal itu ternyata dihitung oleh Allah bukan karena banyaknya. Kenapa? Karena maghfirah Allah bukan berkaitan dengan banyak amal soleh, dengan rahmatnya itu. Nah, terus yang seharusnya menjadi koreksi tentang setelah kematian itu sebenarnya bukan orang luar tuh. Kita nih yang sedang mengadakan untuk membahas itu tuh. Kita ini nanti dievaluasi, bahasa Allah nyuruh malaikatnya tuh, mereka ngomong semangat nggak minggu depan ternyata hujan, terus akhirnya ngomong ya mohon maaf saya nggak bisa, kenapa hujan. Itu nanti menjadi prasyarat-prasyarat yang amal kita itu sudah kita lakukan belum tentu diterima tadi. Makanya seharusnya kita sekarang memikirkan perkara apa yang menjadikan Allah itu untuk menggugurkan dosa-dosa ataupun amalan-amalan soleh yang wajib yang nggak diterima oleh Allah. Itu yang menjadi fokus kita nih. Karena apa? Kita pengen menuju suatu tempat yang kita pengennya diterima, dan kampung halaman kita itu adalah kampung nenek moyang kita, Nabi Adam. Tempat tinggal kita tuh surga itu. Iya. Ya, misalnya itu jangan lupa. Jadi jangan nanti masuknya malah ke neraka ya. Walaupun itu sudah pasti, saya jamin itu. Pastinya nerakanya ada, maksudnya. Kalau Bang Bema bisa dia loncat. Lo betul.